Bab 43. Setia menghela nafas, membuangnya kasar, berusaha mengontrol emosinya yang sudah membuncah. Jika saja Renata ada, ia pasti sudah melampiaskan pada Renata yang tak kunjung pulang. Samar terdengar suara ketukan pintu dari arah depan. Setia beranjak dari ranjangnya untuk membuka pintu. "Mama." Setia sedikit terkejut melihat kedatangan ibunya yang tiba-tiba. "Kenapa tidak bilang Mah mau ke sini?" tanyanya seraya mencium punggung tangan sang ibu. "Mama memang sengaja tidak bilang. Mama bolehkan menginap di sini?" "Tentu boleh Mah, ayo masuk." Setia menuntun sang ibu untuk masuk dan duduk di sofa. "Kemana Renata?" tanyanya, melihat suasana rumah yang sepi. Setia tidak menjawab. Ini sudah pukul 10 malam, istri seperti apa yang masih keluyuran di luar rumah, omel Ibu Dewi. Ketiksukaannya pada Renata semakin bertambah. "Ibu kan sudah bilang, Sasi itu lebih baik. Kenapa kamu memilih wanita seperti Renata?" Setia tetap tidak menjawab, tapi mulai mencerna ucapan sang ibu. Mungkin benar selama ia mengenal, berhubungan, dan berumah tangga dengan Sasi, tidak pernah Sasi membuatnya marah. Setelah Sasi pergi ke kampus, Ibu Rini pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Renata. Dokter mengatakan keadaannya sudah membaik, dan diperbolehkan untuk pulang. "Kamu yakin akan pulang sendiri?" ujar Ibu Rini menatap khawatir wajah Renata yang masih memucat. "Tidak apa-apa Bu, Renata, apa sebaiknya kamu melakukan operasi saja? Tumor itu jika dibiarkan akan membahayakan tubuhmu." Ibu Rini kembali membujuk. "Kamu bisa mengadopsi anak," sambungnya. "Tidak Bu, aku akan tetap melakukan pengobatan. Semua akan baik-baik saja." Ibu Rini menghela nafas. Ia tahu betul jika Renata memang sangat keras kepala. Renata mengecek layar ponselnya. Beberapa kali ia sudah mengirim pesan pada Setia, dan membuat alasan jika ia menginap di rumah temannya. Tapi Setia tidak juga membalas pesannya. Siang itu Renata meninggalkan rumah sakit. Sementara di tempat yang berbeda, sepulang dari kampus, Sasi sudah merencanakan akan pergi ke rumah sakit untuk mengontrol kandungnya. Sasi memilih pergi seorang diri tanpa ditemani ibunya. Seperti biasa, ia harus mengantri untuk dipanggil. "Nona Sasi," panggil seorang perawat yang berdiri di ambang pintu. Sasi pun segera masuk ke ruang pemeriksaan. Perawat itu meminta Sasi berbaring karena akan dilakukan USG. "Sendiri saja Bu." "Suaminya mana?" tanya seorang dokter perempuan seraya mendekat ke arahnya. "Saya suaminya," ujar seorang pria yang spontan membuat Sasi melihat ke arah pintu. "Mas Setia." Sasi mendelik kaget, melihat pria yang masuk ke ruangan ternyata Setia. "Maaf saya terlambat." Setia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa Pak, silakan masuk." Sasi masih mematung tidak percaya, melihat Setia yang sudah berdiri di sisi ranjangnya. Ia bahkan tidak menyadari jika Setia ternyata mengikutinya. Rasanya Sasi ingin berteriak, dan mengusir Setia detik ini juga. Tapi tentu itu akan mempermalukan dirinya sendiri, dan membuat kegaduhan di rumah sakit. Sasi pun hanya bisa meredam kekesalannya. Seorang suster mengoleskan gel di perut Sasi. Sang dokter pun mengarahkannya pada monitor USG. "Janinnya sehat ya?" ujarnya. Tampak janinnya yang sudah tergambar, namun belum cukup jelas. "Tapi jenis kelaminnya belum terlihat," sambungnya. Sasi tersenyum tipis. Gitu juga Setia, ini kali pertama ia melihat janin tersebut. "Terus dijaga pola makannya. Saya akan memberikan resep obat dan vitamin." Setelah pemerikasaan selesai, dan menerima obat, Sasi bergegas meninggalkan rumah sakit. Sasi tunggu." Setia mencekal lengannya. "Kita bicara sebentar," menuntun Sasi ke mobilnya. "Tidak, aku tidak mau." Sasi memberontak. Tapi Setia tetap menarik Sasi ke dalam mobil. Tidak peduli dengan beberapa orang yang memperhatikan mereka. "Lepaskan dia." Seseorang menepis kasar tangan Setia. "Elkan." Sasi terkejut melihat Elkan yang sudah berdiri di sisinya. "Enggak usah ikut campur urusan gue." Setia berbalik marah. "Lu yang harusnya enggak usah ganggu dia lagi, Bu." Tidak dapat mengontrol emosinya, Setia pun melayangkan pukulan di wajah Elkan, hingga membuatnya tersungkur. Elkan yang tidak terima pun
membalasannya. Perkelahian pun tidak dapat terhindarkan. Cukup, hentikan, teriak Sasi. Dua orang security rumah sakit pun berlari ke arah mereka, dan melerai keduanya. Ayo kita pergi. Elkan bergegas meraih tangan Sasi untuk meninggalkan tempat itu. Sementara Renata baru saja turun dari taksi yang dinaikinya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Kenapa pintunya tidak terkunci? Renata merasa bingung. Seharusnya Setia sudah pergi mengajar. Mama, Renata gitu terkejut melihat Ibu Dewi yang tengah duduk di sofa. Baru pulang kamu? Ibu Dewi berdiri dari duduknya. Istri macam apa kamu? Semalaman tidak pulang. Tegurnya pada Renata yang tertunduk takut. Aku sudah menjelaskannya pada Mas Setia di pesan. Kamu ini sangat berbeda jauh dari adikmu. Sasi lebih pantas jadi istri Setia, sambung Ibu Dewi. Tentu ucapan itu menyakitkan Renata, hanya dapat menutup telinganya rapat-rapat. Renata mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Kamu mau apa? Mau menghubungi Setia? Iya, aku mau menghubungi Mas Setia. Ibu Dewi buru-buru merampas ponsel Renata. Lebih baik kamu jadi ganggu Setia. Sekarang dia sedang bersama Sasi. Apa? Bersama Sasi? Renata semakin dibuat terkejut. Ya, Setia sedang menemui Sasi, dan akan memintanya mengontrol kandungnya. Jelas Ibu Dewi. Setia memang baru menceraikan. Setia bercerita jika Sasi sedang mengandung pada ibunya pagi tadi. Setia itu masih punya tanggung jawab atas anaknya. Jadi kamu jangan menghalang-halanginya. Ibu Dewi menatap kesal Renata, dan berlalu pergi. Renata hanya bisa terduduk lesu di sofa. Baru seharian ia meninggalkan Setia, namun justru langsung kembali mendekati Sasi. Sesak, ia berjuang sendirian untuk menahan penyakitnya. Semua itu dilakukan untuk Setia. Mas Setia. Renata yang masih duduk terperanjat, melihat Setia yang baru tiba di rumah. Setia, kamu sudah pulang nak? Sapa Ibu Dewi. Mas, kamu dari mana saja? Aku baru menemui Sasi, jawab Setia dengan entengnya. Menemui Sasi? Tapi Mas, tapi apa? Kamu mau melarangku? Aku masih punya hak melihat keadaan anakku. Balas Setia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Setia, ini apa? Ini calon cucu Mama. Bu Dewi gitu antusias melihat hasil USG yang ditunjukkan Setia. Iya, ini calon cucu Mama, dan dia sehat. Alhamdulillah, Mama senang sekali nak. Mata Bu Dewi masih berbinar senang, menggusap foto USG itu. Tanpa berkata apapun, Renata segera berlalu pergi masuk ke kamarnya. Ia menangis terisak di sana. Tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Rasa takut kini mencekam relungnya. Takut jika janin tersebut akan terus menjadi alasan untuk Setia menemui dan kembali dekat dengan Sasi. Jika saja aku bisa hamil, semua tidak akan seperti ini. Renata merutuki dirinya sendiri. Ia menangisi dirinya sendiri. Keadaannya semakin parah, tapi Renata tetap ingin berusaha untuk bisa hamil. Tapi yang terjadi kini, Setia semakin tidak menganggap kehadirannya.